Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak orang olang-olang tinggi ke Bang Melayang. Nana baru menjelang siang, tapi semangat bakal rendang. Ulang balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mana alhamdulillah sampai hari ini masih memberikan kita nikmat yang tiada terhingga. Masih memberikan kita nikmat perhatian yang insyaallah baik di dalam Allah. Ini perhatian Bapak ya. Cobalah tengok di Ibu, perhatian di Ibu bila. Kalau lah tiba hari Minggu, itulah mengajar perhatian orang-orang. Mana perhatian berburu ke, apa kalau di long berburu. Jauh. Mana perhatian menganyi, ada tiba di batang ayun untuk menganyi. Mana perhatian berfikir, ada tiba dalam porak untuk berfikir. Tapi mana perhatian untuk mengaji, konyol. Dan mudah-mudahan perhatian itu tetap dipertahankan oleh Allah dalam diri kita. Meskipun apapun yang terjadi, dan setiap ketika mengaji itu, sebab dan perhatian berburu itu Pak, dan perhatian berburu bukan menyalahkan perhatian berburu, tapi menengok bahwa mengajar kepuasan itu dan dapat. Ketika perhatian mengaji itu diangkat jualan tu dan tekannya mak itu kepuasan mak. Ketika perhatian berfikir perhatian berfikir ketika balam itu, itu perhatian mak. Dan perhatian itu kepuasan itu hanya untuk mendapatkan kebahagiaan sesaat di dunia. Tapi di kita perhatian mengaji perhatian itu unduh-unduh kita sama-sama di situ mendongak ceramah, kita sama-sama menjalin silaturahmi, dan insya Allah keberkahannya itu dunia sampai ke akhirat nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi oleh karena itulah sepakat kita kalau mau dikotor. Alhamdulillah. Kok indah ke bertambah nama kok indah ke berikul itu kurang-kurangnya bertambah kita jadi ya. Sebab di situ pun perhatian kita terlaksanakan. Perhatian berundur-undur sama-sama, perhatian jalan-jalan. Jadi Majlis Taklim wal Awamir pun mengadakan sampai dakwah dan sampai ke negeri seorang. Majlis Taklim nak jalan-jalan dan sampai menengok masjid-masjid rancak sampai berfoto-foto kita di tepi pantai ibu. Lepas ibu dulu. Boleh tak boleh. Orang perhatian belanja dan shopping nemu punya ada tombeng. Jangan salah-salah, longkok itu satu. Dan perhatian mencapai kebahagiaan di akhirat, lebih minta impak sama kau. Mudah-mudahan amal jariah kita itu menjadi amal sedekah jariah yang pahalanya tidak akan pernah putus. Jadi lah berpujuk-pujuk pula kita bisa lah beradu kita di liang lahat lah seorang kita datang amalan biti 100.000 impakan tu balik. Datangnya balik kono kami dan dulu di bawah. Mudah-mudahan dia betul-betul seperti itu hendaknya kita. Amin. Ya. Kemudian juga salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana telah kita sampaikan juga, bahkanlah kita ulang-ulang keutamaan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan dalam kitab Al-Mustadrak karangan Imam Al-Muli itu bahwasanya bagi ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika peristiwa itu nampak dari Muhammad itu sebuah malaikat. Malaikat itu memiliki 1000
Tangan. Juga jari. Kemudian setiap tangan itu ada 20 jarinya sibuk. Jadi kalau hitung-hitung berapa? Apa? Sibuk kali sibuk berapa? 1 juta. 1 juta jarinya, bayangkan model-model gitu. Jibril siapa itu tuh? Lalu dia jawab dari malaikat Jibril, itu malaikat itu wahai Muhammad. Malaikat kau gunanya untuk apa? Untuk menghitung jumlah titik hujan dan turun ke bumi. Itu bayang dia betul. Kemudian ditanya oleh Muhammad, wahai malaikat, betulkah engkau sanggup? Betulkah engkau mampu untuk menghitung jumlah air titik hujan dan turun ke bumi? Bah kecil malaikat itu bisa Muhammad, bisa. Hebat. Bahkan tidak hanya sekarang wahai Muhammad, mulai dari Nabi Adam diciptakan sampai hari kini mampu menghitung berapa jumlahnya. Ibu balik bisa jumlahnya. Hujan segitu ke semini le bisa. Jangan ke semini le, kita bosok jenal sebentar. Sebentar bisa kita hitung. Baru tidak bisa kita hitung, dek saking banyaknya jumlah titik hujan. Tapi dia malaikat itu mulai dari diciptakan Nabi Adam sampai hari kini bisa nyemuentok. Kayak hebatnya buat. Lain. Tapi kecil malaikat itu, tapi Muhammad ada yang tidak bisa menghitung cik. Kelemahan lah. Ada kelemahan buat cik ni. Itu. Yaitu ampun tidak bisa menghitung berapa banyaknya, berapa jumlahnya keberkahan syafaat orang-orang yang berselamat kepada engkau wahai Muhammad. Oh, kayu banyak banget. Tidak tertampung dalam hijau bumi dok. Tidak terhitung di malaikat itu dok, dari saking banyaknya. Makanya kita umat muslim amat sombonglah rasul kita kok seandainya malas berselawat kepada Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Diperintahkan kita berselawat banyak-banyak berselawat supaya orang juga jalan kok, supaya lapang juga jalan kok, supaya ada juga sudah kok, nampak juga mana kita tuju, joleh langkah dan akan kita langkahkan. Kalau kita hitung secara duniawi saja, tengoklah kisah keteladanan Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Kan kalah umat Islam ketika itu. Gigi Rasulullah itu patah, wajahnya penuh dengan darah. Tapi dari Rasulullah ketika itu sibuk mengah, diambilnya darah supaya nyelopkan ke baju. Diambilnya pula ke baju terus supaya supaya jangan titik darah jatuh ke bumi, supaya jangan titik darah jatuh ke tanah. Iba bertanya Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa engkau jatuh? Dia sampai engkau lap darah itu kok engkau lapkan ke baju. Dia kata Rasulullah, sesungguhnya aku mendengar sesuatu yang tidak bisa kalian dengar. Bahwasanya apabila sompat darah ambo menitik ke tanah, kata Rasulullah, maka akan tiba malaikat yang bersiap untuk menghancurkan orang-orang yang telah memerangi kita, kata Rasulullah. Tidak awak menghancur orang-orang yang memerangi kita, Pak. Tapi di sahabat apa menangkap biasa wahai Rasulullah. Jawaban Rasulullah simpel saja. Sesungguhnya aku diutus untuk keberkahan, untuk kasih sayang, untuk rahmat bagi seluruh alam, bukan untuk perpecahan dan kehancuran. Kau awak kalau kamu itu begitu. Lagi tolong jawab itu. Tidak. Kan yang mulia Rasulullah. Apakah salah dengan kita sebagai umat Rasulullah memuliakan Rasulullah yang menjadikan panutan, yang menjadikan utusan bagi kita? Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita bersama. Kami sayang lah kebuya, kami ensuk kemukon yang depan. Sayang lu jemaah kebuya aja nih. Enggak punya bapaknya seperti indah. Dibuyakan. Jadi alhamdulillah kita hidup di atas permukaan bumi Allah itu telah dilengkapi Al-Quran, telah dilengkapi hadis, telah dilengkapi berbagai macam petunjuk dan jalan yang akan kita tempuh. Dek sayang tolonglah kepada kita supaya selamat kita dunia sampai ke akhirat.
Bahkan dalam diri kita dilengkapi dengan berbagai macam kesempurnaan dan berbagai macam kelebihan. Ada sebuah hadis yang mengatakan, arba'an jawahiru fi jismi Bani Adam, ada ompek mutiara di dalam jiwa manusia itu. Berapa? Ompek. Mana ompek? Yang pertama, al-aql, akal. Yang kedua, wad-din, agama. Yang ketiga, wal haya'u, malu. Dan yang keempat, wal amalu shalih. Jadi mana mutiara ompek itu, Bu? Yang pertama, akal. Yang kedua, agama. Yang ketiga, haya, malu. Yang keempat, amal soleh. Itu kesimpulan kaji itu. Jadi kau bertanya orang berkecek betul memang kaji ya. Kau bertanya orang berko, nang dapet ketika masih talim itu, dompet mutiara, dapet lah. Kau kalau lu. Beko jangan tergantungkan sebenarnya kau ompek mutiara yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri manusia. Mana ompek itu? Dan pertama akal, dan kedua agama, dan ketiga malu, dan keempat amal soleh. Itu kau lolok. Kau tanya orang beko, jangan sampai di awal asik mau tanya kawan sebelah, beko datang tu beko kaji lagi. Kayu ya. Nan pertama akal. Itu nak lama-lama orang sudah betul. Yang pertama itu akal. Setiap manusia setiap kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akal. Akal pula berada di posisi yang cukup tinggi, yang begitu tinggi, yang akan membedakan antara yang halal dengan yang haram, yang akan membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang akan membedakan antara yang salah dengan yang benar. Kemudian akal pula yang akan mampu mengejar ilmu pengetahuan sampai setinggi-tinggi. Coba bayangkan ya Bu, orang bisa mampu ayat kok terangkat di akal, di kinci-kinci di berputar. Kalau putar di jiwa bila gue ayat supaya dia terserah ayatnya di bawah itu rancak-rancak, di press rancak-rancak supaya tidak payah pula meminumnya dia pipet diruncingi pula pipet kok. Caranya dengan pipet naruncang kok situ ditusuk situ baru diminum gitu nya. Karena apa? Tidak lain dan tidak bukan karena akal. Di akal pula bisa membeli otor, di akal pula bisa membeli kursi gua, di akal pula bisa membeli pondok gua, di akal peradaban akan terjadi dan manusia ini akan selalu berkembang. Gua di akal gara-gara aku bisa terjadi HP gua, yang istilahnya dunia berada dalam genggaman. Kamu itu di akal. Tapi di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, memang ada ompek mutiara. Dan pertama cakup akal, dan kedua itu agama, dan ketiga hayat, dan ompek amal soleh. Tapi ompek mutiara itu bisa dihilangkan pula di gara-gara ompek sifat. Kau kita switch. Dan pertama akal cakup bisa dihilangkan oleh rasa amarah. Bapak tidak mungkin amarah. Kita boleh berangkat dulu ya. Ibu-ibu boleh laki. Jadi, kok nak jando dulu boleh laki juga. Biasanya kalau jando itu gara-gara laki mati, je kita kecorekin gara-gara itu. Apa-apa kalian ini. Lain, sedang rancak-rancaknya kita akal ku tahu bahwasanya iko laki iko jadian ko ayo bona ganteng bona, ayo bona gagah bona, elok bona, dan sayang-sayangi. Siapa yang berpikir itu? Akal. Di apa-apa pun itu boleh kau pilih kau ibu nak rancak bona, ibu nak elok bona, ibu nak soleha bona. Makanya wajib selaku seorang suami saya menafkahi dan mengasihi sayanginya secara sempurna. Itu saya ngecek akal. Kalau seandainya akal itu bermain dalam posisi yang betul, maka akal itu akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia sampai ke akhirat. Bisa hilang akal cakap. Dia amarah. Bahkan ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beri aku sebuah wasiat. Kemudian jawaban Rasulullah, la taqdar. Jangan engkau marah. Banyak kena jago balik sedang rancaknya berkasih sayang, ikut bini awak yang boleh rancak, laki awak yang boleh gagah.
ketika suatu ketika lupa bini awak untuk memasang sambal di rumah, lupa orang rumah gak menanam nasi, membeli sambal, marah tipu deh, lah. Lah ponek-ponek dan kerojo dari pagi sampai sonjo cakup, Pak. Litak pun dan awal ayah dah ada nasi dah ada kurang aja, hilang deh gara-gara marah. Silaturahmi dengan cacaku hilang gara-gara marah. Ada ibu-ibu pernah semua itu. Itu yo caco-caco cerita apa tuh yo. Ibu perlu ibu-ibu beko. Deh tengoklah udah. Laponik dan jago untuk menyapu, untuk mengasuh anak, untuk membasuh iko, nak sompan masak minta mo'o dan udah. Kemudian kau juga terus, ya nak tolong dan kedua bocore kita leh. Ya, marah, hilang akal aja kok. Kayak mana kok? Itu ibu-ibu belum tahu. Kok rumah tangga aku jadilah baru sebelum jagung begitu dah nih. Dek gara-gara amarah hilang akal. Dan itu tidak hanya persoalan rumah tangga saja, tapi semua persoalan-persoalan. Gara-gara amarah terjadi sebuah pembunuhan, iya enggak? Kita boleh berakal bahwasanya pembunuhan itu hukumnya tidak boleh, dosa yang begitu besar. Tapi bah, dia marah cakap, nanti dipajago kau bunuh aja. Gara-gara amarah terjadi perselisihan, dua orang saudara bisa berpecah karena hanya amarah, hilang akal, hilang kedudukan yang tinggi, bahkan dicampakkan kita ke topik yang paling rendah. Itu gara-gara marah. Makanya cik wasiat Rasulullah yang disampaikan kepada sahabat yang kita sampaikan cakap, itu la taqdab jangan engkau marah. Berapa banyaknya lah kira-kira kita bisa metong-metong badan, kita bisa metong-metong diri, berapalah banyaknya kita karena kemarahan anak kita merosai, laki kita yang kecewa, tetangga kita yang jiko. Kenapa? Marah, tidak adanya rasa sabar. Atau awak yang pemandang juga. Kok seandainya pemarah juga, sekolah kau kata pikir. Supaya apa? Supaya yang rasanya marah jago dikalahkan oleh akal yang kedudukannya begitu tinggi. Kau seandainya tidak marah, kamu mau aja pakai cik Nabi jago tu. Kau seandainya marah lah Rasulullah, dibiarkan darah itu menetes jatuh ke tanah, kira-kira apa yang terjadi? Hancur pihak lawan satu. Tapi Rasulullah tidak marah. Terbiasa. Sabar Rasulullah. Diberikan contoh oleh Rasulullah. Ikut sesik marah, sesik merah mempuk, sesik sirat lingkup. Hilang akal, hilang kedudukannya. Itu yang pertama, akal bisa dihilangkan oleh marah. Kemudian yang kedua, caranya itu agama itu ternyata bisa dihilangkan oleh sesuatu juga. Itu yang menghilangkan agama, yaitu tamak, serakah, rakus. Iya dah. Kadang-kadang kita lagi tahu bahwasanya kita beragama kita harus tawaduk, kita harus tunduk, kita harus menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tamak cakap juga. Kok dapet dan punya orang tu punya awak juga enggak Ada tanah awak enggak sebidang situ, ada tanah orang enggak sebidang dulu kalau kan geser-geser dia terus membatu ya. Geser-geser dia perkara dia. Akhirnya banyak nama yon lah. Dek gara-gara tamak, dek gara-gara serakah, kita tidak sampai dunia aku saja dulu. Tapi perjalanan kita masih panjang jauh sampai ke ujung. Di dunia aku hanya sementara. Kira-kira apakah agama akan kita hilangkan untuk itu? Agama adalah jole-jole diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panutan bagi kita. Kau nak kalian tompuah, kau kena sonang kenyak kalian pai, kau kena susah kenyak kalian pai. Nan sonang kau punya jalannya, kau petunjuknya, kau langkahnya, tompuhlah dari kalian langkah itu. Lajulih langkah kita seharusnya bahkan nang kurang dari agama kita lain tidak ada lain.
Dan kitalah berjuang selama untuk menegakkan agama dalam diri. As-salatu imaduddin. Salat itu untuk menegakkan tiang agama. Tiang agama di mana? Kuat dalam diri kuat. Togak agama gunanya. Togak kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah gunanya. Togak kita berinsan gunanya. Togak luruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan itu yuk. Kok untuk kaji itu apa-apa dia Allah lebih malin. Lah harusnya ada tempat togak kita. Kokoh tempat toga itu manyo agamaku adalah tiang yang lurus sampai kate. Agamaku adalah bangunan yang memang seharusnya kita huni di dalam itu. Tapi bang, dek gara-gara tamak cakap juga, dek gara-gara serakah cakap juga. Dapat cie na dua, dapat dua na tiga na ompek na lima. Oh, lawan kok sado. Ujung-ujungnya habis ke sado. Dan terkadang karena seramah, karena serakah, karena tamak kita menghalalkan segala cara. Oh, ndak memikir oleh. Oh, awak itu teraga auto rancak, teraga rumah rancak, ndak mikir dari mana ka dapat cuci kau. Dari mana ka dapat yang awak inginkan itu. Ndak memikir oleh sehingga terkikislah agama dalam diri. Ndak ada agama oleh. Sehingga lah sibuk kita di dunia, lah sibuk kita mencari roto, lah sibuk kita di kebahagiaan sesaat di dunia sampai tinggal sembahyang bagai, sampai mengaji bagai tak pandai leh. Nanari akak tidak sempat kasih kau bagai leh. Kayo. Orang tawa, punya orang punya awak ndak apa dapat. Bini orang. Jadi kona-kona lah itu. Pandang-pandang lah itu. Yule kita mengaku insan-insan yang beragama. Dan aku yakin ketika ditanya lain mengaku kita insan yang beragama lain. Kau yang contohnya. Lah rami-rami kita bersiko, lah menongkrongkan wirid kita bersiko, lah bimpak kita sama-sama. Jangan sampai agama adalah togak dalam diri kita. Jangan sampai tompek togak itu dikikis oleh rasa tamak duniawi yang hanya sementara saja. Ya bu, dua baru ya. Akal jago dia, dia amarah. Agama dia tamak. Kemudian yang ketiga. Mutiara ketiga malu. Malu pula joleh kok. Malu pula yang akan membedakan kita dengan orang lain. Malu pula yang akan membatasi langkah-langkah kita. Tidak hanya malu kepada manusia, tapi yang terutama adalah malu kepada Allah. Al-haya'u minal iman, bahwasanya malu itu adalah sebagian dari iman. Oh, kok seandainya melangkah kita kena buruk, malu kita. Ibu-ibu mohon maaf mengecek. Ketika ibu-ibu melakukan suatu keburukan atau bapak-bapak melakukan keburukan, maka kau takut orang-orang itu selingkuh. Sebenarnya orang tak takut selingkuh dong. Tapi yang ambilnya selingkuh, yang ambilnya selingkuh adalah malu. Oh, selingkuh kamu jumpa jaya kau tidak ada mau selingkuh dong. Tapi tahu kau Haji Jaswindra kau tahu Pak Iswandi kau tahu Pak Zainal Hadi kau. Iya malu jumpa Zainal Hadi, malu. Itulah yang membatasi kita. Itulah yang mengambil jalan kita bahwasanya iko buruk, iko elok. Ketika kita kena buruk iko, kalaulah tidak gara-gara malu yang membatasi kita. Pertama cakap akal kau yang putus. Kemudian ada agama dasar diri. Kemudian diperhalus oleh rasa malu. Malulah yang akan menghalangi kita daripada hal-hal yang tidak elok. Tapi yang rasa malu itu juga akan bisa dikikis oleh sifat lagi hasud dengki. Tengok lagi nih, mohon maaf. Kok mohon maaf ini kita di tahun 2023 bulan November gini berapa bulan kita lagi pemilu lagi ya bu. Banyak nggak hasud ketika gini. Kok seandainya mohon maaf, kok ada calon-calon DPR sih kok mohon maaf. Kok ada orang-orang yang mengajukan diri pilihlah ambo jadi anggota DPRD, tapi di satu sisi inyo kok jangan pilih deh, kok buruk aja kok. Iko pun dek elok aja kok. Iko roti iko ngelakon jangan dipilih itu le bang kalau itu ada hasut dalam dirinya, ada dongki dalam dirinya kita media. Hilang malu cakap, satu hal bisa dilakukan, hilang malu tu deh. Itu karena
Mutiara yang ada dalam diri ternyata memang bisa dihapuskan, memang bisa dihilangkan oleh sifat-sifat yang buruk juga. Kemudian yang keempat, amal soleh. Iya le amal soleh kita bu. Iya le sembahyang kita 5 waktu sehari semalam bu. Iya le membaca Al-Quran kita bu. Alhamdulillah. Iya le sembahyang tahajud kita bu. Alhamdulillah. Iya le sembahyang duha bagi kita bu. Alhamdulillah. Iya le kita laksanakan ibadah-ibadah mahdoh bu. Alhamdulillah. Tapi ada pun menghilangkan amal soleh itu. Itu kecil Rasulullah dalam hadis itu adalah ghibah. Dia berghibah. Ghibah, namimah le berghibah. Bagun. Aku yo ndak bosan-bosan nak menginjak menginjang orang. Sebab semakin dikecek nawai semakin banyak orang yang menginjak. Iko sementara intala pulang dari siko gua tu ibu ngecek nam boleh tak paja menakan paja mengeyo. Ya bu, amal soleh yang kita lakukan itu bersujud kita, ruku kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohonkan ampun kita kepada Allah. Lah keluar piti kita gua untuk majlis taklim gua, lah keluar piti 100.000, lah keluar piti 200.000. Beko ujung-ujungnya bah, iko gunjang deh, bah lah poji go, bah apa iswandi go, lah ponek-ponek kami jauh-jauh kita tu kira piti kami tandeh. Akan antaranya. Dulu kalau kita kecil ni bu. Sebenarnya mohon maaf yang pengunjung ku ibu-ibu. Yo. Enggak. Apa-apa anda pengunjung ibu-ibu. Alah mau ibu je. Sebab dimanya agak kau ditai, agak kau dili, agak kau dimuji, agak kenyak. Betul nanti sobu dimanya nak pengunjung ku ibu-ibu. Apa-apa indah. Untuk kami apa-apa betul ngecing-ngecing ulang dibaca. Ibu-ibu kenapa ingat yasin bapak dan ujang bapak. Melawan ibu ini lah. Jadi tidak rahasia umum dulu. Mohon maaf lah kita kecian dulu lah kita sampaikan di wirid sebelumnya dulu. Baju rancak putih-putih agak-agak ibu nak rahasia bona. Tapi ketika Buya mengaji, kulah putih-putih baju gua lah dalam soji gua mengaji Buya. Masih banyak juga. Tidakkah kita ingat mangko disampaikan oleh Rasulullah, amal soleh itu bisa dihilangkan oleh sifat ghibah itu. Lalu disampaikan, lain yo kita makan daging saudara kita sendiri. Lain yo. Serentak kita mengecian. Tidak, tapi mangko kita kakak ibu. Ibu-ibu lain tahu kisah yang terjadi di sebelah rumah. Lain. Ketika di sebelah itu ada percekcokan rumah tangga, lain tahu ibu. Ketika di sebelah itu lain tahu, kebanyakan kita tahu dia. Jangan cinta lain. Siang-siang ketemu ngaji betul. Iko kau bohongi ibu kamu bohongi lah. Tapi memang itu kenyataan itu bang Ije. Dan hal-hal yang pahit itu harus kita kece ini. Bercanda orang devisual wah, lain jawaban ibu devisual. Kalau bercanda orang devisual wah, mana di konyuk devisual pangguan wah. Tapi harus dipoci bisu keluar nananya, ceruk, keluar nanah. Kau itu lesau juga deh. Oleh kamu waktu bisu itu malam ini hari ini. Ya bu. Jadi ompek perkara mutiara dalam diri, ompek perkara mutiara dalam hati kita masing-masing, dalam jiwa kita masing-masing. Hapus di ompek perkara pula dan hati-hati kita. Jangan sampai segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, jangan sampai sesuatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu hancur gara-gara hal-hal yang ompek yang kita sampaikan. Kalau kita sampaikan dulu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dari sebaik-baik pontuh, sebaik-baik rupa. Gagah awak, rancak awak. Tinggi kedudukan kita.
Bahkan dengan akal yang diberikan Allah, dengan agama yang diberikan Allah, dengan rasa malu yang diberikan Allah, dengan sifat amal soleh yang ada dalam diri kita masing-masing, lebih tinggi kemuliaan kita daripada malaikat. Kayo nabo. Kau cando kaji-kaji guru-guru kita kok, dek saking tingginya kita dibanding malaikat kok. Ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, ada suatu ketika malaikat Jibril itu sampai siku mau bisa mantang kau nya Rasulullah. Sampai siku mau bisa mantang kau nya Muhammad. Engkau katele nak pandai ni katele. Siapa kate? Muhammad. Seorang selain. Tak tolong malaikat lebih tinggi kira Muhammad kau daripada malaikat. Seorang selain. Itu untuk kelanjutan itu tanya ke Muhammad Madinah. Jadi tinggi kita, ompek perkara yang membuat kita mulia, yang membuat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai cahaya pula. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk, dalam setinggi-tinggi kedudukan. Tsumma radadna hu asfala safilin. Kemudian kami campakkan mereka itu di dalam sebuah lembah kehinaan. Kau peringatan dah kita selalu juga. Meskipun lah ulang tapi dongannya lah. Penjago-jagoan lolok, pengonang-onangan, lupa. Mulia kita, rancak kita, tanya rancak kita bang. Madok lebu kamu bang. Dia nampak? Dia nampak? Mana rancak kamu pada kebau? Mana rancak pada kebau? Pada kambing? Jadi kakak kamu. Kok ada orang mengecek gagak, kau bau dia lah belaki saja kau bau. Gagah manusia, kau sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidung maduk ke bawah, mata dua, muncung cek longkok sadonya. Kalau kita kaji gua dulu lah, kita ulang-ulang bahkan sekian kali ulang lah kita ulang. Kok seandainya lubang hidung gini lima maduk ke bawah, dua ke maduk kaki, bagi kira bentuk apa? Ditampungnya hujan sedangkan hujan lima ke bawah ini gua lekon hujan yang mencuru je selemo apalagi madok kaki mencuru selemo ni pantatnya belum mantul sekali dan muncul lagi di psikolotaknya. Jadi ketika mengambil makanan itu ketika makan tak bau harum makanan dulu tambah lemak makan dia punya kayak dia ndak ada lagi bagi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang maha yang akan kau dustakan lagi. Nikmat mau diaju dan aku cari lain. Nikmat mau diaju dan aku harapkan lain lah longkok lah sempurna dan kita selalu tinggal kita baca caranya kita menempuh rel yang ada. Kita bisa memanfaatkan nikmat yang ada. Jangan gara-gara nikmat itu pula timbul keserakahan, timbul tamak, timbul segala sifat-sifat yang menghancurkan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang membuat kita berada di dalam sebuah lembah kehinaan sebagaimana yang disampaikan Allah dalam surah At-Tin. Atau awak yang terpilih kemana jalan tertentu, ke subuh ataukah tidak, nan elok atau nan halal atau nan heran, nan haram itu bayar, nan halal itu gratis, nan buruk itu bayar, nan elok itu gratis. Tapi baaman ku zaman kini masih banyak orang mau jalan buruk, mohon maaf. Ibu tahu minuman keras, miras, yang beralkohol tua, yang mabuk tua, entah mengalut ibu keinginan minum itu, sedangkan minuman itu berbayar, baboli itu tuh. Tahu narkoba, tahu heroin, tahu narkotika, banyak segala macam obat-obat kita bayar, tapi kita nomoh jujur. Mohon maaf, untuk bermain seorang perempuan di luar sana kita mengeluarkan uang sekian jutanya. Tengoklah pejabat-pejabatnya tertangkap tangan, tertangkap basah, itu segala macam. Berbayar, nomoh aja kita baru. Sedangkan yang halal yang halal gratis tapi kita tinggal orang rumah serancaan di rumah kalau bawa tinggal itu. Ya bu, main-main kita ke diskotik, main biliar, ikut segala macam bayar itu. Deh, sembahyang konsol gratis bahkan tidak ada ambil yang dia orang belum makan, dia orang belum minum kadang-kadang bagai. Tapi tidak ada uang. Kayak. Jadi disitulah fungsi akal.
Disitulah fungsi agama, disitulah fungsi haya, disitulah fungsi malu, dan disitulah mampu kita bisa beramal soleh. Tahu kita akan bahwasanya kita adwaka, tahu kita bahwasanya kita adalah umat beragama, tahu kita bahwasanya kita memiliki rasa malu, sehingga dengan demikian berpacu-paculah kita untuk melaksanakan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan kita kan nyuci, yang mulia, mencari kebahagiaan akhirat. Tidak mungkin kita jauh-jauh dari tolong mau. Tidak mungkin kita jauh-jauh dari tebet panjang, dari malam, dari segala penjuru. Datang ke situ bersama-sama tiada lain dan tidak bukan hanyalah untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Untuk mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ternyata jalan itu kita tutup, jalan itu kita matikan, jalan itu terkadang-kadang kita biarkan lenyap begitu saja, sehingga kita terombang-ambing dalam sebuah kebingungan dalam rangka mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkanlah diajarkan kepada kita tompet toga, punya kalian tompet toga, ikunya jalan yang kalian tempuh, ikunya jalan yang harus kalian tuju, ikunya tujuan yang harus kalian tuju. Aduh, jalannya satu. Kiyo, bu. Oh bu, dalita. Kalau kita sosok yang punya. Jadi kitulah yang akan memandang-mandang akan diri. Kitulah yang akan menghitung-hitung diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Etong-etong dirimu sebelum nanti engkau akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pandang-pandang dirimu sebelum nanti akan engkau dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi peliharalah ompe sifat, hindarilah ompe sifat. Kalau dapat ompe sifat apa ya? Olah, nan hindarilah dapat. Olah. Ulang lihat. Ulang balik. Jadi ompe sifat yang atau ompe mutiara yang ada dalam diri itu Aka, loke-loke dalam mengona dek. Asut dongki. Nan ompe amal soleh sehingga bisa dihilangkan dari sifat gibah. Kona-kona itu teh. Jadi kok seandainya ibu-ibu di kampung sorang-sorang, besok di rumah sorang-sorang, wah, tidak. Kalau tiba di rumah sorang-sorang, wah, ada induk-induk nanti bawa oka, ikut segala macam itu. Kona-kona nanti kok pajana menakar, dulu pernah mengejeni kuah. Dek gara-gara mengejeni ulang, dek gara-gara gibah kuah, hilang amal soleh yang dilakukan. Kona-kona itu, sorry gak bro, sorry bro. Tidak sama nih dulu, sorry bro, mau bro. Atau ketika kita nanti cipo di rumah, baca dia apa-apa, cerita kita cakap, tidak ada nasi di rumah, nanti tidak ada sambal, tidak ada awal pone-pone, ikut segala macam, kona-kona balik, jangan sampai meledak-ledak, sampai kunjung bumbun marah balik, kona-kona balik, aduh pajar dulu mengecil, jangan sampai hilang akal gara-gara marah. Kona-kona sih, ompe mutiara itu bukan ambo yang mengecil, tapi yang mengatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia jadi panutan Rasulullah itu tidak. Itu agama. Iya ibu. Lai. Mati kok. Lai. Sama-sama kita menjadikan panutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lai tahu kita sama Cristiano Ronaldo. Itu amal soleh. Hah? Dan pemain bola tuh tahu kita. Lai. Iya ibu kena tahu Lai tahu ibu sama Lesti Kejora. Jadi itu aja le. Lai dah. Siapa nama laki? Rizky Bila, kenapa ya Pak? Lai tahu kita di Muhammad. Berapa orang anak? Allah. Berapa orang anak Nabi? Allah, tu mako 9 lah, 10 lah, 8 lah. Jadi makanya kita balik lah tuh kita dari dua. Lah sebanyak itu kisah Muhammad disampaikan adalah sebanyak itu ajaran yang disampaikan adalah sebanyak itu nasihat. Jadi makanya dibuka akal itu, hilangkan rasa marah. Mudah-mudahan masuk anak Muhammad itu 7 sedonya. Alah. Jadi kalau ditanya orang ini bisa beranak Muhammad 7. Dan laki Lesti Kejora itu. Itu mentang-mentang viral Lesti Kejora di tangannya dari Lesti bilang orang itu beda saya cari. Menengok HP itu jadi sekedar berita artis saja kita tengok, dia buka Facebook menggaya-gaya sih tengok. Kok mau mengecek kadang-kadang kita selfie. Setelah kau masuk ke Facebook, selamat pagi sahabat Dumai. Sedangkan yang kebenaran ternyata ada di genggaman kita tapi kita tidak mau untuk mencari dan melihatnya.
Jadi pandai-pandailah Bu, carilah kebahagiaan dunia, carilah kebahagiaan di akhirat. Dua kata seiring, dunia dan akhirat yang tidak boleh kita tinggalkan di dalam kita menjalani kehidupan ini dan di dalam kita menjalani mencari kebahagiaan dunia sampai ke akhirat. Nikmatlah diberikan, amanahlah diberikan, tugaslah diberikan. Jangan sampai kita mode sekarang mau salabak, lebih salabak. Ketika nyo bangsa ko yang rajin datang ke masjid, rajin sembahyang berjamaah, kemudian minta doakan kepada Rasulullah. Rasulullah, ya tambah Rasul kita minta tolong ya Rasulullah. Doakan kepada Allah teh. Lah dibori domba sebanyak onta. Lah sibuk Rasul. Jadi kayo kita. Hidup apa adanya kita. Hidup sederhana kita. Hidup miskin kita, hidup pas-pasan kita, hidup mewah-mewahan kita, jadi pejabat kita, jadi rakyat biasa kita, tetap kita tidak boleh hilang sandaran, kita tidak boleh hilang pijakan, yaitunya agama ada dalam diri, akal ada di siko, malu ada dalam diri, kemudian tugas kita beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Mungkin itulah yang dapat kita sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala selalu turun dan dengan perkumpulan mereka terlindung kita dari segala azab dan bencana yang akan diberikan Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Sebab kita khawatir dengan maksiat-maksiat yang ada, dengan dosa-dosa yang ada yang dilakukan oleh tetangga-tetangga kita, oleh anak-anak famili kita, oleh ikut segala macam yang mengundang kemaksiatan. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita untuk mengkaji agama-agama Allah dalam rangka memperbaiki diri, mudah-mudahan itu bisa mampu bala-bala yang ketipu ceko. Amin. Ya rabbal alamin. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.